Perkenalkan, nama saya Yuni Siti Nuraini dari kelas manajemen 2 dengan NPM 101211157. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas materi atau perhitungan dari program linear. Di sini saya akan menjelaskan materi dari linear programming dengan soal nilai minimum fungsi objektif f x y sama dengan 3x plus 2y dari daerah yang diarsir pada gambar ini adalah, ingat ya, rumus persamaan garis yang melalui titik 0, A dan B, 0 adalah AX plus BY sama dengan A dikali B. Maka persamaan garis P sama dengan 4X plus 2Y sama dengan 4 dikali 2. 4X plus 2Y sama dengan 8. Nah, kita perkecil, 4X dibagi 2 sama dengan 2X, dan 2Y dibagi 2 sama dengan Y, dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, untuk persamaan garis Q-nya yaitu 3X plus 3Y. 3X dari sini dan 3Y itu dari sini. Sama dengan 3 dikali 3. 3X plus 3Y sama dengan 3 dikali 3 itu 9. Dan kita perkecil, 3X dibagi 3 sama dengan X, 3Y dibagi 3 sama dengan Y, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, kita cari titik potong garis P dan Q, yaitu di titik B, yang mana 2X plus Y sama dengan 4, X plus Y sama dengan 3. Nah, ini dikurang. Jadi hasilnya X sama dengan 1. Kita substitusikan. X sama dengan 1 dalam X plus Y sama dengan 3. 1 plus Y sama dengan 3. Jadi untuk Y sama dengan 2. Dari persamaan 1 dan 2. Selanjutnya, kita cari nilai dari fungsi objektif f x y sama dengan 3x plus 2y. Kita cari titik A-nya yaitu 0,4. 3x plus 2y sama dengan 3 dikali 0 plus 2 dikali 4. Hasilnya menjadi 8. Nah, untuk titik B 1,2. 3x plus 2y sama dengan 3 dikali 1 plus 2 dikali 2. Hasilnya menjadi 7. Dan untuk titik C 3,0. 3x plus 2y sama dengan 3 dikali 3 plus 2 dikali 0. Hasilnya menjadi 9. Jadi bisa kita lihat bahwa nilai minimumnya itu adalah 7 dari titik B. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaini Muhammad Fauji dari kelas manajemen I2 dengan nomor NPM 101211170. Di sini saya akan membahas tentang materi just in time. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang just in time atau JIT dengan soal asumsikan bahwa biaya penyimpanan tahunan sebesar 20% dari biaya produk variabel dan biaya variabel dari rata-rata BDP adalah sebesar 200.000 US dollar. Manajemen merencanakan untuk menggunakan JIT, maka rata-rata BDP akan dikurangi separuhnya, menghasilkan penghematan sebesar 25.000 US dollar. 20% dikali setengah dikali 200.000 US dollar dalam biaya penyimpanan tahunan. Jumlah lokasi kerja di mana ada BDP 25. Rata-rata jumlah BDP per lokasi kerja 350. Biaya penyimpanan persediaan per tahun yaitu 20%. Pengurangan yang direncanakan dalam tingkat BDP 50%. Pengurangan yang direncanakan dalam tingkat output akhir tidak ada. Aliran fisik dari unit di setiap alokasi kerja yaitu keluar masuknya barang rata-rata variabel per unit dalam BDP 150 US dollar. Rata-rata kerugian dalam dolar per unit barang cacat 25 dolar. Probabilitas barang cacat dari unit 15%. Kasus barang cacat diprediksi tahun depan yaitu 1000.
probabilitas kasus cacat ditemukan yaitu 50%. Nah, diminta yang A, penghematan dalam biaya penyimpanan. Bisa dihitung yaitu 20% dikali pengurangan dalam rata-rata biaya variabel BDP. 20% dikali 50% dikali rata-rata biaya variabel masa lalu. Nah, yang ini dikali yang ini, yaitu 0,2 dikali 0,5 dikali 25 dikali 350 dikali 150 US dollar, sama dengan hasilnya yaitu 131.250 US dollar. Sekarang yang B, penghematan dalam biaya barang cacat. Bisa dihitung dari sini, 25 US dollar dikali pengurangan dalam jumlah unit barang yang cacat. 25 US dollar dikali 50% dikali 350 dikali 15% dikali 50% dikali 1000. Lalu 25 dikali 26,25 dikali 500, yaitu hasilnya 328.125 US dollar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Mardiana, NPM 101211158, kelas manajemen I2. Di sini saya akan mengerjakan tugas riset operasional tentang transportasi menggunakan metode barat laut. Contoh soal, sebuah perusahaan berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penawaran 3 pabrik, permintaan pada ketiga pasar, dan biaya transport per unit adalah sebagai berikut. Jadi dari contoh yang di atas kita dapat menuliskan tabel seperti ini. Di sini sudah tertulis pabrik 1, 2, 3, sedangkan pasar 1, 2, 3. Nah, di samping kanan ada penawaran, sedangkan di bawah ada permintaan. Di sini kita sudah tahu bahwasannya 8, 15, 3 itu untuk permintaan ke penawaran. Nah, pada tabel transportasi kita dapat menulis 8, 5, 6 dan juga seterusnya. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan dua metode. Yang pertama metode sudut barat laut. Nah, kita lihat penawarannya ada di sebelah kanan, permintaannya ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri bawah. Permintaannya 150, sedangkan penawarannya adalah 120. Berarti di sini kita tulis 120. Maka penawarannya habis. Maka kita pinjam dari 80 sebanyak 80. Kita tulis 30. Agar permintaan terpenuhi, kita beri tanda X. Pada langkah selanjutnya, 80 tadi tinggal 50. Kita tulis 50 dan penawarannya habis, kita beri tanda X. Nah, kan di sini permintaan dimintai 70, maka kita minta dari permintaan 20. Kita tulis di sini 20. Nah, di sini sudah dimintai dari permintaan 20, jadi tinggal 60. Maka 60 sudah terpenuhi. Nah, di sini ada biaya transportasi, kita kalikan. 120 dikali 8 ditambah 30 dikali 15 ditambah 50 dikali 10 ditambah 20 dikali 9 ditambah 60 dikali 10. Jadi hasilnya 120 dikali 8 adalah 960, 30 dikali 15 sama dengan 450, 50 dikali 10 sama dengan 500, 20 dikali 9 sama dengan 180, 60 dikali 10 sama dengan 600. Jadi biayanya 2.690. Pada layaknya atau layak tidaknya solusi jika jumlah sel basis yang berisi sama dengan, berarti kita contoh aja di sini. M ditambah N sama dengan 1 dikurang 1. M sama dengan jumlah baris, N jumlah kolom. 5 ditambah 3 dikurang 1. 5 ditambah
3 adalah 8 dikurang 1 sama dengan 7. Kita mulai dari tabel terkecil, jadi kita minta ambil yang 3. Permintaannya 150, sedangkan penawarannya 80, maka penawarannya sudah habis. Kita kasih tanda X. Langkah yang kedua, di sini kita ngambil yang 5. Kita ambil 120, belum terpenuhi, kita ambil yang 70, terpenuhi, kita ambil yang 120 dikurang 70, sisanya sama dengan 50. Maka yang penawaran sudah habis, kita beri tanda X. Selanjutnya pengambilan penawaran dari 80, kita pinjam 10. Nah, yang 150 belum terpenuhi, maka kita pinjam dari 80. Sudah terpenuhi. Jadi di sini kita dapat lihat 80 dikali 3 ditambah 70 dikali 5 ditambah 50 dikali 6 ditambah 10 dikali 12 ditambah 70 dikali 15 sama dengan 80 dikali 3 sama dengan 240 ditambah 350 ditambah 50 dikali 6 adalah 300 ditambah 10 dikali 12 120 ditambah 70 dikali 15 adalah 1050. Jadi hasilnya sama dengan 2060. Jadi biaya terkecilnya adalah 2060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priya Nur Imran Kira. Saya dari manajemen I2 dengan NPM 10 12 11 62. Di sini saya akan mempresentasikan materi ataupun perhitungan dari metode Vogel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan perhitungan dari metode Vogel, yaitu saya akan menjelaskan untuk kapasitas pabrik yang akan dihitung oleh saya. Untuk yang pertama 150, 175, dan 275. Untuk kapasitas gudang, yang pertama untuk kapasitas gudang A yaitu 200, B 100, C 300. Dan biaya distribusi yaitu saya ambil 9 angka saja, yaitu 6, 8, 10, 7, 11, 11, 4, 5, 12. Dan akan saya lanjutkan oleh perhitungannya. Di sini akan dimulai dari perhitungan, yaitu dengan kita mengambil angka paling terkecil yaitu 8 dan 6. Lalu kita kurangkan menjadi 2. 7 dikurangi 11 sama dengan 4. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 11 dikurangi 10 sama dengan 1. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Lalu kita ambil dari nilai terbesar yaitu 4. Lalu kita tarik, kita lihat dari jumlah permintaan paling terkecil yaitu angka 7. Yaitu kita ambil 175 dikarenakan 200 lebih besar. Itu taruh 175 di sini, lalu kita coret. Dan untuk kapasitas ini, dan untuk selanjutnya kita lanjutkan kembali, yaitu dimulai dari nilai terkecil juga seperti sama, yaitu 2. Dikarenakan kolom 2 sudah tidak bisa digunakan lagi, dikarenakan kapasitas sudah habis, lalu kita X tidak digunakan kembali. Lalu 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 12 dikurangi 10 sama dengan 2. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Lalu kita seperti biasa kita ambil yang paling terbesar yaitu angka 3. Lalu kita tarik 100. Lalu kita lihat permintaan paling terkecil yaitu angka 5. Itu kita ambil dari 100. Nah, di sini permintaan 25. Dan di sini tersisa 175 lagi. Lalu kita seperti biasa lagi, yaitu 6 dikurangi 8 sama dengan 2. Lalu kita sudah tidak bisa lagi. 4 dikurangi 5 sama dengan 1. Lihat coret ya, lupa. 4 dikurangi 12 sama dengan 8. Maaf. Lalu 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Itu sudah tidak bisa karena kan sudah habis. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Lalu kita ambil nilai terbesar yaitu angka 8.
Kita ambil 275 dengan sisa 175 lagi. Kita lihat dari permintaan paling terkecil yaitu 4 dengan kapasitas tersisa yaitu 25. Yaitu kita tarik 25 di sini. Kita coret dikarenakan sudah kapasitas habis di gudang A. Lalu kita lanjutkan kembali yaitu dari angka 10 karena kan sudah habis dari angka 6 dan 8. 10 sudah habis, X tersisa 12. 10 dikali 12 dengan 10 sama dengan 2, X dan X. Kita ambil nilai terbesar yaitu 12. Itu tersisa, lihat dari pengurangannya yaitu tersisa kembali 150 dikarenakan sudah dikurang oleh 25 oleh ini. Dan jadi 150. Dikarenakan sudah habis, kita coret. Lalu kita ulangi kembali seperti semula yaitu angka 10 kita ambil. Karena kan sudah habis, X 10 X. Nah, yang tersisa hanya 110 saja yaitu kolom 150 di sumber 1 yaitu kita masukkan saja 150. Nah, lalu kita jumlahkan apakah sudah benar yaitu dari kolom 1 150, di kolom 2 175, di kolom 3 25 tambah 100 125, 125 tambah 100 275. Lalu kita dari kolom C 150 ditambah 150 300, di kolom B 100, di kolom A 175 ditambah 25 sama dengan 200. Dan lalu kita lanjutkan oleh dari kolom matriks, kita hitung ya. Dari kolom matriks kita ambil dari angka-angka yang sudah terisi yaitu seperti 150 dan 10 dan seterusnya seperti itu. Lalu kita ambil 150 dikali 10. Lalu 175 dikali 7. Lalu 25 dikali 4. 100 dikali 5. Lalu dilanjutkan dengan 150 dan yang terakhir ini adalah 150 dikali 12. Lalu kita jumlahkan. Yaitu sama dengan 150 dikali 100 kali 10 sama dengan 1500. 175 dikali 7 sama dengan 1225. Lalu 25 dikali 4 sama dengan 100. 100 dikali 5 sama dengan 500. Dan 150 dikali 12 sama dengan 1800. Lalu kita jumlahkan menjadi 5125 dari total penjumlahan ini. Dan ini hasilnya dari kolom dari metode Vogel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitania dengan NPM 101211156. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian transportasi dengan metode MODI. Yang pertama itu, tentukan alokasi hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan dengan biaya pengangkutan terendah. Solusinya, yang pertama, isilah tabel pertama dari sudut kiri atas. Yang pertama itu 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19. Jadi hasilnya yaitu 3.260.000. Yang kedua, menentukan nilai baris dan kolom. Baris pertama selalu diberi nilai 0, nilai baris W sama dengan RW sama dengan 0. Nilai baris yang lain dan nilai semua kolom ditentukan berdasarkan persamaan. R1 plus KJ sama dengan CIJ, RW plus KA sama dengan CWA. 0 plus KA sama dengan 20, KA sama dengan 20 sama dengan nilai kolom A.
RW plus KB sama dengan CWB, 0 plus KB sama dengan 5, KB sama dengan 5, sama dengan nilai kolom B. RH plus KB sama dengan CHB, RH sama dengan 5 sama dengan 20, RH sama dengan 15 sama dengan nilai baris H. RO plus KB sama dengan COB, RO plus 5 sama dengan 10, RO sama dengan 5 sama dengan nilai baris O. RO plus KC sama dengan COC, 5 plus KC sama dengan 19, KC sama dengan 14 sama dengan nilai kolom C. Yang ketiga, menghitung indeks perbaikan dan memilih titik kotak perbaikan. Indeks perbaikan adalah nilai dari kotak yang kosong. Kotak WC, indeks perbaikannya sama dengan CIJ dikurang RJ dikurang KJ adalah 8 dikurang 0 dikurang 14 sama dengan min 6. HA, indeks perbaikannya adalah min 20. HC, 10 dikurang 15 dikurang 14 sama dengan min 19. OA, 25 dikurang 5 dikurang 20 sama dengan 0. Memilih titik tolak perubahan. Yang pertama, tolak yang mempunyai indeks perbaikan negatif berarti bila diberi alokasi akan mengurangi jumlah biaya pengangkatan. Bila lainnya positif berarti pengisian akan menyebabkan kenaikan biaya pengangkutan. Dan yang kedua, kotak yang merupakan titik tolak perubahan adalah kotak yang indeksnya berbeda. Ternyata yang memenuhi syarat adalah kotak K dengan nilai min 20. Selanjutnya, memperbaiki alokasi. Biaya pengangkatan untuk alokasi tahap kedua sebesar 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19, hasilnya yaitu 2.260.000.